kami tentang pandangan agama terhadap bayi tabung. Perkenalkan, nama saya Farida Rasida. Saya Kalia. Saya Fatul Ahmadiyah. Saya Nadia Jongkadula. Saya Maria Santa Luciana. Saya Harikatul Akliyah. Langsung saja ke materinya. Latar belakang. Peningkatan kasus infertilitas global mendorong kemajuan besar dalam teknologi reproduksi. Bantuan HRT, terutama in vitro fertilization atau IVF, dilema etika. IVF menimbulkan dilema moral dan etika karena kemungkinan konsepsi terjadi di luar tubuh, menyentuh isu penciptaan dan peran hubungan suami istri. Tujuannya adalah menguraikan dan membandingkan pandangan empat tradisi keagamaan besar Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha terhadap IVF. Posisi agama Katolik atau Vatikan. Pandangan umum Gereja Katolik memiliki penolakan yang paling konsisten terhadap IVF. Karena landasan penolakan pandangan ini didasarkan pada ajaran bahwa prokreasi harus menjadi buah dari tindakan hubungan seksual suami dan istri. IVF ras dianggap memisahkan prokreasi dari tindakan seksual penggantinya dengan proses teknik dan buatan. IVF heterolog atau donor ditolak keras. Penggunaan donor dianggap melanggar kesatuan pernikahan dan hak anak untuk memiliki orang tua yang sah dan tunggal dalam ikatan perkawinan. Kesimpulan Katolik menolak IVF secara keseluruhan, homolog dan heterolog. Posisi agama Kristen Protestan. Pandangan umum bervariasi, tetapi seringkali lebih terbuka terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan, asalkan batas etika utama tidak dilarang. IVF homolog umumnya diterima. Teknologi dilihat sebagai alat yang sah untuk mengatasi penderitaan akibat infertilitas. Catatan etika terhadap penekanan kuat pada tanggung jawab moral untuk tidak menghancurkan atau mengakibatkan embrio yang tersisa. IVF heterolog atau donor seringkali ditolak atau diperdebatkan serius. Alasannya kekhawatiran bahwa donor melanggar keputusan ikatan pernikahan, kadang disamakan dengan perzinahan teknologis. Kesimpulan Protestan berada di tengah, menerima IVF homolog tapi menolak atau sangat berhati-hati terhadap IVF heterolog. Posisi dalam agama Hindu. Dalam pandangan umumnya memiliki pandangan yang positif terhadap IVF. Landasan filosofisnya memiliki anak sangat penting untuk melanjutkan garis keturunan dan memenuhi kewajiban spiritual pada mitra RNA. IVF homolog umumnya diterima, dipandang sebagai cara yang sah untuk mengatasi kesulitan dan memenuhi kewajiban keluarga. IVF heterolog atau donor cenderung diterima. Alasannya, untuk memiliki anak dan melanjutkan keluarga dianggap lebih penting daripada garis keturunan genetik murni. Diterima selama anak dibesarkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam posisi agama Buddha, pandangan umumnya cenderung pragmatis karena tidak memiliki otoritas terpusat, didasarkan pada prinsip etika intinya. Landasan filosofis fokus pada belas kasih atau karuna dan tidak menyebabkan penderitaan. IVF homolog umumnya diterima, dianggap sebagai tindakan belas asih untuk membantu pasangan yang menderita akibat infertilitas. Catatan etika, fokus perdebatan adalah mengenai nasib embrio sisa. IVF heterolog atau donor cenderung diterima. Alasannya motivasi dan niat baik untuk mencintai dan membesarkan anak.
adalah hal yang paling penting melebihi asal-usul genetik. Penggunaan donor dianggap etis selama tidak ada eksploitasi yang terlibat. Perbedaan filosofis dan kesimpulan komparatif. Perbedaan mendasarkan perbedaan terletak pada definisi mengenai kesakralan prokreasi. Katolik kesakralan pada tindakan persatuan seksual. Protestan kesakralan pada ikatan pernikahan. Dalam agama Hindu, kesakralan pada tujuan dan hasil kelangsungan garis keturunan. Buddha kesakralan pada niat dan belas kasih. Ringkasan homolog diterima oleh Protestan, Hindu, dan Buddha, namun ditolak oleh Katolik. Ringkasan heterolog ditolak kuat oleh Katolik dan sering ditolak oleh Protestan, namun lebih dapat diterima dalam konteks Hindu dan Buddha. Ada yang mau bertanya? Sebelumnya perkenalkan, saya Almira Nasumadea. Izin bertanya. Jelaskan perbedaan mendasar dalam definisi mengenai kesakralan prokreasi antara Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha yang disoroti dalam perbedaan filosofi dan kesimpulan komparatif. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani. Di sini saya izin bertanya. Pertanyaannya, apa fokus landasan filosofi agama Buddha terkait isu IVF dan mengapa penggunaan donor dianggap etis selama tidak ada eksploitasi? Perkenalkan, saya Dewi Romawati, izin bertanya. Pertanyaannya, apa latar belakang yang mendorong peningkatan kasus infertilitas global dan apa tujuan utama dari perbandingan pandangan antar agama yang disajikan dalam materi tersebut? Saya Siti Mariam Nur Hairia, izin bertanya, bagaimana posisi Gereja Katolik Vatikan secara keseluruhan terhadap IVF, baik yang homolog maupun heterolog, dan apa alasan penolakan keras terhadap IVF homolog? Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana pandangan agama Hindu terhadap penggunaan donor sperma atau ovum atau embrio IVF heterolog, dan apa alasannya mendasar yang mendukung pandangan tersebut? Kami dulu pertanyaannya.
menjawab pertanyaan dari Almira. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan mendasar dalam definisi mengenai kesakralan prokreasi antara Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha yang disoroti dalam perbedaan filosofi dan kesimpulan komulatif. Jawabannya, perbedaan mendasar terletak pada definisi mengenai kesakralan prokreasi atau kesuburan. Katolik yaitu kesakralan pada tindakan kesatuan seksual, Protestan kesakralan pada ikatan perkawinan, Hindu kesakralan pada tujuan dan hasil kelangsungan garis keturunan, dan yang terakhir Buddha kesakralan pada niat dan belas kasih. Cukup. Bisa menjawab pertanyaan dari kami. Pertanyaannya, apa landasan filosofis agama Buddha terkait istri IVF dan mengapa penggunaan donor dianggap etis selama tidak ada eksploitasi? Jawabannya, landasan filosofis agama Buddha adalah fokus pada prestasi karena penelitian menyebabkan penderitaan. Penggunaan donor IVF heterolog dianggap etis selama tidak ada eksploitasi karena motivasi dan niat baik untuk menciptakan anak adalah hal yang paling penting melebihi asal-usul genetik. IVF diterima sebagai tindakan molestasi untuk membantu pasangan yang menderita dan infertilitas. Menjawab pertanyaan dari Hana, apa latar belakang yang mendorong peningkatan kasus infertilitas global dan apa tujuan utama dari perbandingan pandangan antara agama yang disajikan dalam materi tersebut? Benar? Jawabannya, latar belakang adalah peningkatan khusus infertilitas global yang mendorong kemajuan besar dalam teknologi reproduksi kandungan, terutama in vitro fertilization. Tujuan utamanya dari perbandingan pandangan antara agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha adalah untuk membandingkan dan merangkum pandangan tradisi agama besar terhadap isu IVF yang menimbulkan dilema moral dan etika. Cukup. Menjawab pertanyaan dari Mariam. Pertanyaannya, bagaimana posisi Gereja Katolik Vatikan secara keseluruhan terhadap IVF, baik yang homolog maupun heterolog? Apa alasan penolakan keras terhadap IVF homolog? Jawabannya, posisi Gereja Katolik adalah menolak IVF secara keseluruhan, baik homolog maupun heterolog. Alasan penolakan keras terhadap IVF homolog adalah karena dianggap memisahkan prokreasi dari tindakan seksual, menggantinya dengan proses teknis dan buatan. Penolakan ini didasarkan pada ajaran bahwa prokreasi harus menjadi buah dari tindakan persatuan seksual suami dan istri. Cukup. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sidney, bagaimana pandangan agama Hindu terhadap penggunaan donor sperma atau ovum atau embrio, IVF heterolog, dan apa alasan mendasar yang mendukung pandangan tersebut? Alasan mendasar yang mendukung pandangan tersebut, agama Hindu menerima IVF heterolog donor terutama untuk melanjutkan garis keturunan dan memenuhi kewajiban spiritual seperti pitra RNA. Alasan mendasarnya,
adalah tujuan utama keluarga untuk memiliki anak dan melanjutkan keluarga yang dianggap lebih penting daripada asal-usul genetik. Penggunaan donor diterima. Sebentar. Penggunaan donor diterima jika untuk mengatasi kesulitan dan memenuhi kewajiban keluarga. Apakah sudah jelas? Dari sini? Terima kasih. Sekian presentasi dari